Musik rock identik dengan perlawanan terhadap kemapanan. Namun musik rock juga memiliki paradok. Sebagai simbol lawan konformitas dan keteraturan, musik rock tetap mempunyai ritme. Di dalam ritme justru ada keteraturan. Di dalam ritme ada hukum. Sebagaimana musik, hidup kita ini juga mempunyai ritme ya rockers. Jika kita mengenal ritme hidup kita, berarti kita mengenal hukum yang mengatur hidup kita. Untuk itu pada episode kali ini, kita akan membahas hukum dalam keseharian kita dalam acara Rock and Law. Ya rockers, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan semakin marak. Jika kita nonton televisi, mungkin sering sekali kita mendengar ada kasus penganiayaan, tindak kriminal, dan ini korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Kebanyakan anak-anak dan perempuan. Untuk itu, saat ini kita akan membahasnya bersama dengan teman saya dari LBH Apik, yaitu Siti Mazuma. Selamat datang Mbak Zuma. Ya. Senang sekali ya kita akan berbagi informasi tentang kasus anak dan perempuan yang menimpa negara kita, dan ini kasusnya begitu banyak ya. Sebelumnya mungkin rockers pengen tahu dulu LBH Apik itu apa sih? LBH Apik adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Pada tahun 1997, 7 orang perempuan membentuk LBH ini khusus menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Sekarang kita sudah punya 16 LBH Apik di wilayah dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua ada 16 LBH Apik. Dan untuk kasus-kasus yang ditangani, yang sudah ditangani oleh LBH Apik sepanjang tahun, mungkin kita bisa ambil tahun 2014. Ada berapa jumlahnya? Dari laporan tahunan kita ada sekitar 704 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita tangani di tahun 2014. 2014 ada 704 kasus dan kebanyakan kasus? Kebanyakan adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara tentang anak-anak, kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Apik itu seperti apa? Kasus-kasus selain KDRT terhadap perempuan ya, khususnya ibu atau istri, ada kasus anak-anak, kita menyebutnya ada kekerasan dalam pacaran. Ada KDRT, ada KDP juga ya, kasus dalam pacaran. Seperti apa contohnya? Sebutin deh salah satu contoh KDP. Kalau kita sendiri tahu ya bahwa ada 4 jenis kekerasan di undang-undang kita. Ada kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi. Yang terbanyak dialami oleh kasus-kasus anak kita adalah kekerasan seksual terhadap anak. Baik itu usianya, usia ketika dia pacaran, yang tadi disebutkan kekerasan dalam pacaran itu ada sekitar 28 kasus. Dan itu dialami oleh perempuan-perempuan dengan pacarnya. Gitu. Dan itu di bawah dengan berbagai umur. macam modus. Iya, di bawah umur. Tapi kalau kita sering mendengar yang namanya orang pacaran suka sama suka, melakukan hubungan seksual itu seperti biasa ya. Tapi dari sisi hukum seperti apa? Di Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri di pasal 82, ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual baik itu bujuk rayu dengan ancaman bahkan dengan tindakan kekerasan sekalipun, itu adalah kekerasan seksual dan ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Apapun alasannya, Apapun itu alasannya. adalah tindak pidana. Oke, dari sekian banyak kasus yang sudah ditangani oleh LBH Apik, Mbak Zuma tahu persis ya, begitu banyak kasus. Bentuk kegiatan yang dilakukan LBH Apik untuk mencegah, untuk menangani kasus, untuk pasca penyelesaian kasus, itu apa saja? Kita ada sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan di komunitas-komunitas kita maupun di jaringan kita sendiri dan kepada masyarakat luas juga. Terus pendampingan kasus ketika itu dialami oleh korban dan pemberdayaan pasca kejadiannya. Misalkan dia membutuhkan pelatihan secara ketenaga kerjaan, kita bisa kerjasama dengan dinas tenaga kerja, atau dia butuh bantuan ekonomi, ada dinas sosial yang membantu. Kalau untuk preventifnya, kita ada sosialisasi ke komunitas-komunitas kita dan masyarakat luas. Kita punya beberapa paralegal di wilayah Jabodetabek yang itu punya posko penanganan kasus di komunitas, di basisnya masing-masing. Untuk setelah penanganan kasus, kemudian juga pastinya tidak dilepas begitu saja kan? Ada hal yang dilakukan oleh LBH Apik? Kita melakukan pemberdayaan pasca penanganan kasus selesai. Ketika korban ingin membantu orang lain ya, kita menjadi korban tentu sesuatu yang sangat menyakitkan kan. Kita tidak ingin ada perempuan-perempuan atau anak-anak lain mengalami hal yang sama. Jadi perempuan-perempuan yang kemudian terpanggil untuk mendampingi kasus ini kita kemudian latih. Ada namanya pemberdayaan untuk paralegal survivor. Jadi para korban yang sudah selesai dengan kasusnya itu kita latih untuk membantu kita menangani kasus-kasus di komunitas mereka, di wilayah-wilayah masing-masing.
Iya, pastinya itu harus apa ya, secara mental mereka juga harus sudah siap ya, baru bisa mengatasi kasus-kasus lain. Agar karena sudah pernah merasakan jadi takut gitu ya kalau orang lain ikut merasakan. Dan saya sering baca ya, ada beberapa judul berita yang cukup mencengangkan, ini menimpa anak-anak dan perempuan. Ada pelaku kekerasan terhadap anak didominasi ibu, orang terdekat. Kemudian kerap dipukul ayah, remaja ini nekat panjat tower. Dan pelaku kekerasan ini juga bukan hanya orang terdekat, tetapi oknum polisi loh, Mbak Zuma. Oknum polisi sodomi 2 anak kecil di Manado. Selanjutnya ada juga siswi SMP dibawa kabur dan disetubuhi pemulung. Bayangkan, ini seperti ada masalah di rumah, masalah tekanan dari orang tua, sampai anak itu harus keluar rumah dan mencari pergaulan yang salah. Menurut Mbak Zuma sendiri seperti apa? Itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Ketika kita lihat atau mendengar atau tahu, kita sebenarnya berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak ini. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah jelas bahwa siapapun yang mendengar, melihat ada tindak kekerasan terhadap anak, kita harus melaporkan. Harus lapor Setidaknya langsung. kalau si anak ini belum siap untuk kita laporkan, kita bisa memberikan perlindungan sementara. Itu tanggung jawab kita ke lingkungan sekitar kita. Ya. Dan kita harus melakukan pencegahan di lingkungan sekitar kita. Ada alat-alat misalkan kayak kita punya undang-undang. Bagaimana kita sebagai warga negara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kita ketika kita melihat atau menyaksikan bahwa ada tindakan kekerasan, kita harus melapor. Kita tidak perlu harus menunggu RT, RW, polisi, dan lain sebagainya. Ketika kita punya tanggung jawab secara aware terhadap lingkungan kita bahwa zero kekerasan terhadap anak dimanapun itu berada. Jadi intinya kita harus peduli, siapapun yang melihat kita harus langsung sigap gitu ya untuk melaporkan. Dan setelah ini kita juga akan tahu ya bentuk peduli seperti apa sih yang dilakukan oleh LBH Apik dan juga peran LBH Apik dalam kasus ini itu seperti apa. Pastinya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Rock and Roll. Yes, Rockers, Anda masih bersama kami di acara Rock and Roll. Dan saat ini saya masih bersama dengan Mbak Zuma dari LBH Apik. Dan tampaknya Mbak Zuma ini masih mempunyai segudang informasi untuk Rockers dimanapun Anda berada ya Mbak Zuma ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang bantuan hukum. Setiap orang di Indonesia ini berhak mempunyai jaminan, mempunyai pengakuan yang sama di muka hukum. Dari LBH Apik sendiri, bantuan hukum seperti apakah yang diberikan? LBH Apik memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat, khususnya pada perempuan dan umumnya. Litigasi itu di lingkup peradilan ya, di pengadilan, dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kalau non-litigasi, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan korban. Nah, sebelum penanganan kasus itu berjalan, kita melakukan konsultasi. Kita menggali kronologi seperti apa yang terjadi pada korban, kebutuhan korban seperti apa. Nah, kita akan menangani kasusnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Ketika dia butuh psikolog, kita akan merujuk ke psikolog. Ketika dia butuh rumah aman untuk sementara, kita ada rumah aman. Terus kalau dia butuh perlindungan saksi dan korban karena pelaku ini mengancam dia dan keluarganya, kita bisa koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan pengamanan dan perlindungan padanya. Tadi disebutkan rumah aman dan LPSK ya. Ini perbedaan dari rumah aman dan LPSK itu apa? Nah, di LPSK ini mereka punya rumah aman yang dijaga juga oleh para polisi, dan LPSK, di situ rumah amannya kita juga nggak tahu tempatnya di mana. Karena yang bisa mengetahui itu hanya petugas LPSK dan
penjaga-penjaganya. Jadi ketika kita mau koordinasi dengan dia, kita koordinasi dengan LPSK, misalkan hari ini ada BAP, kita melakukan telepon ke LPSK koordinasi bahwa hari ini kita akan BAP, kemudian si korbannya dengan diantarkan, dikawal dengan beberapa satgas dan LPSK ke tempat, misalkan ke tempat BAP, misalkan ke Polda, ya diantarkan ke Polda bersama kami, seperti itu. Nah, kalau rumah aman yang sifatnya sementara, itu kita biasanya kerjasama dengan rumah aman milik dinas sosial, di mana dibedakan dari jenis umur ya. Kalau anak ada namanya RPSA, Rumah Perlindungan Sementara untuk Anak, sementara untuk perempuannya ada RPSW dan RPTC. Nah, kita melihat kalau misalnya ada kasus-kasus KDRT, sekiranya dia bisa memberikan menguatkan dirinya sendiri atau tingkat bahaya bagi dia masih ringan, ya kita biasanya menitipkan di sana sampai kasusnya selesai. Dan kalau misalnya kita ada orang penting nih, Mbak Zuma, ada orang penting, orang yang mempunyai nama lah di Indonesia ini, dan dia terjerat kasus hukum. Kemudian korbannya ini ditaruh di LBH Apik. Seberapa besar sih penjagaan LBH Apik untuk si orang ini? Ini orang yang mempunyai hak kan untuk hidupnya sendiri. Seperti apa penanganan dari LBH Apik untuk si korban ini? Sementara dia ini punya kekuasaan loh. Kekuasaannya dengan uang dia bisa membayar, dengan uang dia mungkin bisa mengunjungi si korban, melakukan apapun. Pernah ada kasus seperti itu kan? Bagaimana cara menanggapinya? Kita pasti akan untuk sementara kita isolasi dulu ya, sampai dia kebutuhannya apa terpenuhi. Misalkan kasus hukumnya berjalan dulu nih, atau si tersangka, si terlapornya ini punya status gitu, ditetapkan sebagai tersangka, atau ada tindakan apa dari polisi, misalkan dia langsung ditahan atau dalam bentuk apa gitu dari polisi ya. Nah, untuk kasus-kasus yang mengancam korban jiwa dari si korban ataupun keluarganya, kita melakukan penanganan kasus secara khusus. Bagaimana supaya dia tidak merasa terintimidasi karena pelakunya adalah orang yang punya kuasa. Bagaimana dia supaya survive, tetap kuat, tetap melanjutkan kasusnya. Karena biasanya korban-korban yang masyarakat miskin atau terpinggirkan itu kan ada rasa ketakutan tersendiri ketika dia berkasus dengan orang yang punya kuasa gitu kan. Bagaimana, apakah saya sanggup melakukan ini? Kalau dia mau, kita pasti akan membantu bersama-sama menyelesaikan kasus tersebut gitu. Bahwa kasus kita orang miskin bukan berarti kita bisa diinjak-injak harga diri kita, martabat kemanusiaan kita gitu kan. Nah itu dia, itu perlu dicatat ya, orang miskin, orang kaya semuanya harus sama di muka hukum, betul? Iya. Ketika orang kaya bisa mengakses pengacara ratusan juta gitu untuk membelanya, orang miskin juga punya hak yang sama, apalagi kita sudah punya undang-undang bantuan hukum. Nah itu nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya saya mau tahu juga di dalam rumah aman ini, orang-orang yang ada di dalam rumah aman, apa aja kegiatan yang mereka lakukan? Kegiatan yang mereka lakukan yang pertama adalah mereka ada konsultasi ya, konsultasi, terus ada psikolog pendampingnya, terus ada kegiatan rohani, juga ada kegiatan-kegiatan misalkan seperti ada keterampilan apa, atau mungkin dia hobinya di mana, dia akan difasilitasi untuk melakukan itu. Karena orang yang berkasus itu kan kita sedang dalam tekanan, sebenarnya harus ada saluran gitu ya, untuk menyalurkan dengan hal-hal yang positif. Iya, itu bagian dari pemulihan untuk diri dia juga, untuk kasusnya supaya dia tidak jenuh, karena kan kasus itu tidak secepat yang kita bayangkan kan, bisa sampai berbulan-bulan, dalam hitungan tahun itu bisa. Oke. Dan untuk kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Apik sendiri pastinya banyak sekali. Tadi beberapa berita yang saya bacakan itu mungkin juga sebagian besar ditangani juga oleh LBH Apik. Ada nggak sih kasus terparah yang pernah ditangani LBH Apik sampai selesai kasusnya? Kalau semua kasus itu saya anggap parah ya, karena semua kasus parah, karena semuanya juga punya penanganan kasus yang berbeda-beda dengan porsinya masing-masing. Dengan porsinya masing-masing gitu. Tapi satu kasus yang itu perlu menjadi pembelajaran para anak muda di Indonesia ya. Ini kasusnya kekerasan dalam pacaran. Perempuannya umur 16 tahun dan laki-lakinya 17 tahun. Ya, dua-duanya di bawah umur. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau nggak ML itu bukan nggak pacaran gitu kan, nggak gaul banget. Saya masih muda, bukan pernah muda, tapi saya tetap nggak setuju ya dengan hal itu. Ya, termasuk saya juga salah satunya. Iya, pastinya. Ya, nah teman-teman itu seringkali tidak sadar bahwa ketika dia melakukan hubungan seksual dengan pacarnya itu adalah tindak pidana. Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak
ketika seseorang di bawah 18 tahun, tak itu suka sama suka, di bawah tekanan, ancaman, dan bentuk kekerasan apapun, ketika terjadi hubungan seksual itu adalah tindak pidana. Dan itu ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya yang tadi disebutkan ya di pasal 82? 82 itu untuk bujuk rayu itu termasuk kekerasan seksual. Misalkan si A pacaran dengan si B. Mereka melakukan hubungan seksual dan si perempuan ini kemudian dia tidak terima atau dia hamil atau si keluarganya tidak terima, dia bisa melaporkan ke polisi. Dan nanti kita akan bahas lagi pastinya dengan berbagai macam kasus yang nanti akan Mbak Zuma juga akan sharingkan kepada rockers dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di acara Rock and Low. Senang sekali rockers masih bersama kami di acara Rock and Low. Dan kembali lagi berbincang dengan Mbak Zuma. Tadi kita sempat terpotong ya berbicara tentang kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Apik. Seperti tadi ada kasus KDP, kekerasan dalam pacaran. Kemudian juga tadi disebutkan ada pekerja rumah tangga. Ini korbannya si PRT-nya sendiri. Seperti apa sih kasusnya, Mbak? Kasusnya sendiri baru berjalan di Polda Metro Jaya ya, dan salah satu pelakunya adalah anak mantan Wapres kita, dan sekarang dia masih aktif sebagai anggota DPR. Kasusnya ini terjadi pada tanggal 30 Desember. Salah satu PRT ini berhasil kabur dari rumahnya dan ditolong oleh salah satu petugas stasiun kereta. Di situ dia dikasih duit 15.000 dan akhirnya dia berhasil naik kereta, dan di gerbong kereta perempuan itu dia ketemu sama salah satu teman kita dari LBH Apik. Oh, pas banget berarti ya? Pas banget. Dan melihat luka-luka dia yang begitu parah, akhirnya pada hari itu juga kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk kita bikin laporan. Sampai sekarang dia masih dibawa perlindungan LPSK karena kita melihat siapa pelakunya gitu kan, karena baru kita tangani beberapa hari. Sudah ada yang datang? Iya, kita sudah didatangi oleh dan diintimidasi ya oleh yang mengaku dari Mabes dan juga mantan purnawirawan TNI gitu. Dia datang ke kantor, akhirnya dengan pertimbangan keamanan untuk korban, itulah kita kemudian koordinasi dengan LPSK dan minta penjagaan yang sangat ketat sekali. Kalau kita berbicara tentang bantuan hukum yang diberikan untuk orang yang tidak mampu, sepertinya masih timpang ya Mbak ya? Kita sudah punya undang-undang bantuan hukum. Saya sih berharap masyarakat kita bisa aware ya terhadap pembaruan atau undang-undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hak-haknya. Untuk masyarakat miskin mungkin dia tidak mampu membayar pengacara yang notabene sangat mahal sekali ya. Tapi kita ada LBH ini adalah kepanjangan dari pemerintah. Di sini saya di Kementerian Hukum dan HAM, LBH ini disertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Ini dia wujud nyata pemerintah yang dibutuhkan seluruh masyarakat, tidak mengenal kaya atau miskin dan berat atau ringannya kasus ya. Dengan jumlah warga Indonesia sekitar berapa? 300 juta ya? 300 juta. Sekitar jumlah advokat itu cuma 25.000. Bagaimana menyikapi hal ini? Karena menjadi advokat juga bukan sesuatu yang mudah ya. Dan apalagi kalau lokasinya jauh loh Mbak. Dan tidak merata. Tidak merata kan? Iya. Itulah yang kadang advokat-advokat kita susah diakses ya. Karena tidak semua wilayah itu punya advokat dan ada kantor LBH-nya. Jadi mungkin kita bisa mempererat untuk koordinasinya. Kita sendiri punya jaringan di 34 provinsi untuk forum pengada layanan. Nah, di situ lembaga-lembaga yang di 34 provinsi inilah yang bisa
memberikan bantuan hukum atau menjangkau kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tidak terjangkau oleh advokat ataupun oleh lembaga-lembaga bantuan hukum. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Zuma, LBH Apik ini pastinya membutuhkan dana untuk semua apa ya penanganan kasus, semua aktivitas pasti membutuhkan dana. Bisa diberitahu dana ini dari mana? LBH Apik adalah salah satu lembaga yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Nah, setiap tahun ini kita melakukan reimbursement kasus, baik litigasi maupun litigasi kepada pemerintah. Jadi disitulah kita bisa mendapatkan dana, walaupun tidak banyak ya, tapi itu cukup membantu kerja-kerja kita. Ya, kalau untuk orang miskin kan mendapat bantuan hukum gratis. Mungkin kalau sedikit mempunyai uang gitu, ingin ditangani oleh LBH Apik, pastinya mereka juga membayar administrasi, bukan? Mungkin kalau buat perempuan-perempuan yang punya materi gitu ingin ditangani juga oleh LBH Apik, kita tentu tidak menolak gitu. Kita akan menceritakan kondisinya bahwa LBH Apik punya pengacara sekian bisa menangani kasus ini. Tapi ketika dia punya uang, dia harus membayar administrasi. Bagaimana uang administrasi ini digunakan untuk subsidi silang kepada perempuan-perempuan yang tidak mampu. Negara sendiri kan akan memberikan bantuan hukum itu kepada perempuan yang dia bisa punya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Nah, bagaimana dengan perempuan yang tidak punya identitas? KTP-nya ditahan, syarat-syaratnya nggak lengkap gitu kan? Syaratnya tidak lengkap, tentu negara tidak akan memberikan SKTM itu. Tidak akan memberikan bantuan hukum itu. Nah, kita tentu tidak akan lepas begitu saja kan. Kita tentu tetap akan membantu, tapi tidak menggunakan dana dari negara tersebut gitu. Nah, dari perempuan-perempuan yang mampu dan kemudian dia memberikan uang pada kami dan kita gunakan subsidi silang, dari uang itulah kita menangani kasus-kasus yang tidak direimbursement ke negara. Jadi semuanya adil ya, miskin kaya semua ditangani. Punya akses yang sama terhadap bantuan hukum. Iya. Senang sekali ya kita bisa berbincang banyak tentang kasus tentang anak dan perempuan. Terima kasih Mbak Zuma untuk waktunya. Senang sekali ya kita bisa berbincang banyak sekali tentang kasus yang menimpa anak-anak dan juga perempuan. Dan Rockers, di luar sana bisa jadi saudara kita, tetangga kita yang dalam keadaan miskin ini sedang terjerat kasus hukum. Ada baiknya setelah kita mendengarkan obrolan kita tadi, pastinya kita sudah tahu ya memberikan informasi apa. Kita bisa hubungi di sini. Jika mau memberikan memberikan bantuan hukum, kita harus lari kemana? Bisa langsung hubungi yang di bawah ini. Dan dengan memberitahu di mana mereka bisa mendapatkan bantuan hukum, pastinya ini kita sudah membantu masyarakat yang tidak sama di muka hukum. Betul ya Mbak Zuma ya? Oke Rockers, hidup tanpa ritme adalah fatal. Sama seperti hidup tanpa hukum adalah kehancuran. Untuk itu, kami dari Rock and Roll tentang keteraturan karena tertib hukum membuat hidup kita nyaman. So, keep rocking dan sampai jumpa dalam Rock and Roll berikutnya.